Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam, di mana engkau mati, di situ juga aku mati, dan di sana jugalah aku dikuburkan. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Siapa yang tidak mengetahui kata-kata yang sangat romantis ini, sebuah kata-kata yang sangat powerful sekali dan juga sebuah ungkapan tentang cinta dan kesetiaan. Sehingga akhirnya banyak orang terinspirasi akan kata-kata ini, sehingga menjadikan kata-kata ini menjadi janji suci dalam pernikahan mereka. Tetapi kalian tahu bahwa kata-kata ini datang dari seorang menantu kepada ibu mertuanya. Kita jarang mendengar sepertinya kalau menantu dan mertua itu jarang ada yang harmonis gitu. Tetapi kisah mereka sangat berbeda sekali. Ruth dan Naomi ini dua janda yang ditinggal mati suaminya, tetapi mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan mereka juga seperti layaknya sahabat karib. Oke, Ruth adalah idolaku. Ruth sangat menginspirasi aku sekali. Tetapi setelah aku telusuri di seluruh kitab Ruth dan aku menemukan di pasal 3 ada skandal Ruth dan Naomi ini berdua, aku seolah-olah melihat bahwa dua janda ini, Ruth dan Naomi ini begitu agresif sekali. Sehingga aku tarik kembali kata-kataku, oke, Ruth tidak lagi jadi idolaku, Ruth tidak lagi jadi role model dalam hidup aku. Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jaliana Manik. Di videoku kali ini aku akan membahas mengenai sebuah kisah cinta, yaitu kisah cinta Ruth dan Boaz. Tentunya kita juga pasti dong punya cerita cinta yang kita sudah suka banget dari dulu, atau film tentang kisah cinta yang menjadi favorit kita banget. Sebut saja mungkin ada Titanic, ada Romeo dan Juliet, ada Cinderella, ada Prince Charming, atau mungkin yang lain-lain yang memang jadi favorit kita karena kisah cinta mereka sangat klasik sekali. Kisah mereka juga romantis sekali, sehingga kadang-kadang kita juga terbawa arus ikut di dalam cerita mereka. Tetapi kalau cerita tentang Ruth dan Boaz ini sangat berbeda dari kisah cinta klasik tadi. Ruth dan Boaz ini bertemu sekitar 3.000 tahun yang lalu, tetapi kisah mereka masih mempengaruhi miliaran orang yang hidup di dunia ini. Kenapa bisa demikian? Kita belajar sama-sama di video kali ini. Kita mulai kisah ini dari seorang yang bernama Naomi dan juga suaminya yang bernama Elimelek, dan keduanya memutuskan untuk pindah ke negeri Moab, beserta juga dengan kedua putra mereka yang bernama Mahlon dan Kilion. Moab ini adalah salah satu negara yang pernah menjajah orang Israel pada zaman masa hakim-hakim, tetapi kemudian bangsa Israel itu berhasil mengalahkan Moab. Tetapi walaupun demikian, tetap saja terjadi ketegangan antara kedua negara. Tetapi mungkin terjadi kelaparan yang sangat hebat sekali di Bethlehem pada waktu itu, sehingga akhirnya Naomi dan Elimelek ini memutuskan untuk pindah ke negeri Moab. Orang-orang ini disebut orang Efrata karena memang nama awal daripada Bethlehem adalah Efrata. Di Moab ternyata Elimelek mati dan kedua putranya menikah dengan orang Moab. Kilion menikah dengan Orpa, sedangkan Mahlon menikah dengan Ruth. Padahal ya, menurut aturan orang Yahudi, orang Israel, menikah dengan orang Kanaan itu adalah melanggar perintah Allah. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi pada masa hakim-hakim, di mana semua orang berbuat menurut pandangannya yang menurut dia baik, itu mereka lakukan sesuka hati mereka saja. Dan setelah ternyata ya 10 tahun tinggal di Moab, ternyata kedua putra mereka meninggal juga, yaitu Mahlon dan Kilion. Seolah-olah nama mereka itu mempresentasikan kehidupan mereka yang begitu singkat gitu. Karena memang Mahlon ini artinya adalah penyakit, sedangkan Kilion artinya kehancuran. Melalui peristiwa ini Naomi sangat terpukul sekali karena dia kehilangan suaminya, kehilangan juga kedua putranya, dia juga tidak mempunyai cucu. Artinya dia kehilangan garis keturunan. Garis keturunan bagi orang Israel itu sangat penting sekali, itu sebabnya Naomi memutuskan dengan sedih hati sekali, ya udah aku pulang saja kembali ke negeriku. Dia ingin pulang kembali ke Bethlehem, dan dia juga memberikan kebebasan kepada kedua menantunya untuk membiarkan mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing dan menemukan suami baru. Naomi juga pada saat itu sudah sangat tua sekali, seandainya dia menikah pun dia juga tidak lagi bisa mempunyai anak untuk nanti dinikahkan dengan kedua menantunya. Itu sebabnya dia memberikan kebebasan kepada kedua menantunya untuk menyuruh mereka pulang kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Di budaya Israel ada namanya pernikahan Levirat. Pernikahan Levirat ini ada di dalam Ulangan 25 ayat 5-6, di mana di sana dikatakan bahwa ada kewajiban dari saudara laki-laki yang mati yang belum mempunyai anak untuk menikahi jandanya. Artinya kayak gini, seorang istri menikah dengan seorang suami, ternyata suaminya ini meninggal dan belum mempunyai seorang anak. Akhirnya memang saudara dari suaminya ini berkewajiban untuk menikahi kakak iparnya ini, seperti itu. Tujuan dari hukum ini dibuat adalah untuk menjaga supaya janda ini tidak dilanda kemiskinan. Selain itu juga tujuan dari pernikahan Levirat ini adalah untuk supaya nama seorang yang mati itu tidak hilang dari antara orang Israel. Jadi tetap keturunannya itu tetap ada gitu. Jadi dilestarikan, tidak hilang dari antara nama orang Israel. Nah, itulah tujuan dari hukum pernikahan Levirat ini dibuat. Jadi memang pada waktu itu tidak ada hal yang paling menyedihkan dari menjadi seorang janda pada zaman itu. Jadi
di zaman itu juga memang keberadaan perempuan itu selalu diartikan dengan keberadaan seorang laki-laki di sampingnya gitu. Artinya gini, apabila seseorang masih anak gadis, dia adalah milik ayahnya, apabila dia sudah menikah, dia adalah milik suaminya. Kalau dia sudah janda, ya udah dia hidup dari belas kasihan orang lain. Itu sebabnya ada dibuat undang-undang seperti itu tentang pernikahan levirat itu untuk menjaga supaya seorang janda itu tidak jatuh dalam kemiskinan gitu. Karena pada zaman itu memang seorang janda selalu kayak dilanda kemiskinan seperti itu. Untuk kita zaman sekarang mungkin kita rasa kayak pernikahan leviratnya mereka tuh udah kayak aneh gitu loh, karena pada zaman kita ini setiap janda itu bebas untuk memilih siapa aja yang ingin dinikahinya yang dia sukai gitu. Tapi pada waktu itu nggak seperti itu. Seorang janda itu nggak bisa menikah dengan sembarang orang. Dia harus ditunggu ditebus dari keluarga suaminya seperti itu. Jadi selain itu juga ya, misalnya dia punya harta pun dari suaminya, harta suami itu nggak bisa buat dia gitu. Jadi misalnya dia menikah dengan suaminya ini meninggal, apabila suaminya itu meninggal, hartanya itu nggak bisa buat dia gitu. Karena misalnya kalau dia mempunyai seorang anak laki-laki, harta suaminya itu akan kepada anaknya laki-laki. Apabila dia tidak mempunyai anak laki-laki, itu lebih sedih sekali gitu, harta suaminya itu akan kembali kepada keluarga suaminya kayak gitu. Jadi udah dia harus hidup dari belas kasihan orang lain. Itu sebabnya dibuatlah pernikahan levirat ini dengan tujuan seperti tadi. Dengan sangat sedih sekali, Orpa ini minta izin kepada ibu mertuanya untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya dan memulai kehidupan baru. Sementara Ruth ini tidak mau pergi, dia mau tetap bersama-sama dengan Naomi. Ruth bilang kepada Naomi bahwa kemana Naomi pergi, ke situ dia pergi, di mana Naomi bermalam, di situ dia bermalam, di mana Naomi mati, di situ juga dia mati. Allahnya Naomi adalah Allahnya dan bangsa Naomi adalah bangsanya. Aku yakin sekali bahwa Ruth ini pada waktu itu sangat mencintai Mahlon. Itu sebabnya dia memutuskan untuk ikut Naomi kemana pun Naomi pergi. Selain itu juga bisa karena dia memang sangat mengasihi Naomi dan dia kasihan kepada Naomi karena dia adalah sebatang kara, sudah tua, dan suaminya sudah mati dan kedua putranya juga sudah mati. Itu sebabnya dia memutuskan untuk ikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Tindakan Ruth ini sangat terpuji sekali karena seorang menantu yang begitu loyal sekali, dia setia sekali kepada ibu mertuanya. Dan selain itu juga kita tahu bahwa Ruth ini adalah orang Moab, artinya mereka memang beda kepercayaan dengan orang Israel, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk mempercayai orang Israel. Awalnya aku berpikir bahwa kitab itu ada di dalam Alkitab kita karena memang dari seorang kafir akhirnya percaya kepada Allahnya orang Israel gitu, karena dia berubah kepercayaan seperti itu. Aku pikir awalnya kenapa dibuat kitab Rut ini adalah karena Rut ini akhirnya mempercayai Allahnya orang Israel gitu, dan juga karena kesetiaannya kepada Naomi. Aku pikir kayak gitu alasan kenapa kitab Rut ini ditulis, tetapi ternyata ada yang lebih dari itu. Sesampainya di Bethlehem, Ruth sangat bekerja keras sekali untuk menghidupi dirinya dan juga menghidupi ibu mertuanya Naomi. Ternyata nih di Bethlehem masih ada kerabat keluarga dari Naomi, keluarga dari suaminya Elimelek yang masih hidup. Namanya adalah Boas, seorang yang kaya raya sekali. Nah, di ladang Boas inilah Ruth ini mengambil sisa-sisa jelai. Jadi kalau orang Israel itu ketika mereka sedang panen di ladang mereka, hasil tanamannya itu nggak bisa diambil dengan sangat bersih, harus disisakan untuk orang asing dan orang miskin. Nah, di sanalah Ruth ini bekerja keras, dia sangat rajin sekali, dia tidak pernah malas-malasan. Nah, karena dia rajin banget, dia tidak pernah malas-malasan, akhirnya dinotis oleh Boas. Nah, karyawan Boas, pegawai-pegawainya Boas menceritakan nih bahwa Ruth ini adalah menantunya Naomi dan menceritakan juga apa yang telah dilakukan Ruth kepada Naomi. Nah, sehingga akhirnya Boas ini kagum gitu akan tindakan Ruth ini terhadap mertuanya, akan kesetiaannya terhadap mertuanya. Nah, akhirnya Boas ini sengaja menyuruh untuk pegawai-pegawainya memperlakukan Ruth ini dengan sangat baik dan sengaja juga untuk menyisakan banyak jelai untuk nanti dibawa pulang oleh Ruth ini. Dan akhirnya Ruth ini mendapatkan jelai yang sangat banyak sekali dan dia membawa pulang dengan hasil yang banyak, dan mertuanya kaget dari mana dia mendapatkan jelai yang sangat banyak ini. Seharusnya kan cuma mengambil sisa-sisa, tapi kok dia bawa pulang sangat banyak gitu. Akhirnya Ruth ini menceritakan kalau dia mengambil sisa jelai itu dari ladangnya Boas. Nah, akhirnya si Naomi ini menyadari bahwa itu adalah kerabat dari suaminya. Akhirnya dia mendapat angin segar, dia mendapat harapan baru, dia menyadari bahwa bos itu adalah kerabat dia yang seharusnya menembus kehidupannya. Jujur saja ya, awalnya aku berharap banget bahwa kitab Rut ini berhenti di pasal 2, karena di pasal 3 pikiranku udah mulai negatif terhadap Rut dan Naomi, rencana konyol Naomi, dan akhirnya Rut nurut saja. Aku pikir dua janda ini sangat agresif sekali gitu. Aku berharap berhenti di pasal 2 saja karena kayak seolah ternodai di pasal 3 gitu. Aku berusaha berpikir sepositif mungkin, berusaha juga hidup pada zaman itu gitu, bahwa memang menjadi seorang janda itu hal yang tidak menyenangkan. Dan Naomi melakukan itu dan juga Ruth melakukan itu karena memang berusaha untuk mencari perlindungan karena mereka janda yang miskin. Aku berusaha sepositif mungkin berpikir seperti itu gitu, supaya pikiranku tuh nggak negatif terhadap Ruth dan Naomi ini gitu.
Karena mulai di pasal 3 aku sudah tidak lagi menyukai karakter Ruth dan Naomi. Nah, sampai aku stuck gitu, aku sampai stuck banget nggak mau lanjutin lagi cerita ini. Tapi karena konten aku sudah selesai setengah gitu, dan memang misi aku adalah untuk bisa menceritakan semua yang ada di Bible Story di kitab itu untuk dikontenkan. Jadi ya udah, aku harus kerjakan ini gitu. Sampai tanya Tuhan maksudnya apa gitu. Kenapa kok tadinya Ruth sangat bagus banget tiba-tiba kayak terunda di pasal 3. Aku banyak baca artikel, banyak baca buku, sampai banyak dengerin khotbah gitu ya. Tetapi tetap saja di pasal 3 itu tuh skandal banget. Tetapi tetap saja banyak juga pengkhotbah menjadikannya sesuatu yang rohani. Sorry ya, aku maksudnya di sini belajar, aku mau belajar jujur gitu loh. Aku bukan berusaha merohanikan semua yang ada di Alkitab gitu. Aku mau belajar jujur supaya jadi berkat buat aku, juga menjadi berkat buat teman-teman gitu. Karena kan kalau semua dirohanikan gitu ya ngapain belajar gitu. Udah dirohanikan aja semuanya gitu. Aku sampai stuck nggak mau lanjut ini gitu. Aku tanya Tuhan, kenapa kok bisa kayak gini gitu. Karena aku ngebayangin selalu, aku sudah negatif banget pikirannya terhadap Ruth gitu ya. Aku ngebayangin dia malam-malam datang gitu ya, dengan berpakaian rapi dan wangi gitu ke tengah malam, datang ke tempat Boas, dan dia singkapkan selimutnya gitu tengah malam gitu. Kayak aduh, ini nggak terpuji banget gitu. Aku nggak suka gitu, mulai nggak suka dengan karakternya si Ruth ini. Dari yang bagus banget, dari yang aku suka awalnya, jadi aku kayak ternoda gitu aku melihat si Ruth ini kayak gitu. Sampai kalian tahu tengah malam aku bangun suatu hari gitu ya, tapi masih belajar tentang Ruth ini gitu. Jadi banyak aku melakukan research banyak banget gitu, sampai aku bangun tengah malam saking kebawa pikirannya gitu. Terus aku bangun, terus aku ingat diri aku gitu, aku bilang, Tuhan, aku belum merit juga loh Tuhan, tahun depan aku udah umur sekian gitu. Aku berdoa kayak gitu sama Tuhan. Terus tiba-tiba kayak ada suara ngomong kayak gini, makanya lu kayak Ruth dong gitu. Datang malam-malam ke tempat cowok, terus singkapkan selimutnya kayak gitu. Jadi kayak merasuki pikiran aku banget gitu si Ruth ini. Sampai segitunya gitu. Walaupun tadinya aku udah nggak mau bahas lagi tentang kitab Ruth ini karena aku merasa kayak sudah ternodai di pasal 3, tetapi aku tetap percaya bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia di dalam kitab Ruth ini. Itu sebabnya aku terus belajar dan minta juga hikmat sama Tuhan agar aku mengerti apa kira-kira maksud dan tujuan Tuhan di dalam kitab Ruth ini. Akhirnya aku menemukan bahwa kitab Ruth ini dibacakan pada hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot ini adalah hari raya untuk memperingati Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Artinya ketika kitab Ruth itu dibacakan pada hari raya Shavuot, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kitab Ruth ini yang sangat mulia. Nah, awalnya aku merasa bahwa kitab Ruth ini ternodai karena pasal 3, tetapi justru karena pasal 3 inilah maka maksud dan tujuan Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi aku akan menceritakan kepada kalian, kita belajar sama-sama. Di Ruth 3 pasal 1 aku bacakan, Naomi bilang kayak gini kepada Ruth, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Nah, kejadiannya ini mereka sudah ada di Bethlehem. Jadi jelas memang di sini Naomi bertujuan untuk menjodohkan Ruth kepada Boas, karena dia juga melihat Boas ini memperhatikan Ruth dan Boas itu adalah kerabat dia. Jadi dia berusaha untuk menjodohkan mereka dengan usahanya gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat sebelumnya ya, di Ruth 1 pasal 9 dikatakan bahwa kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Nah, ini kejadiannya mereka masih di Moab. Jadi pada waktu di Moab itu ya, Naomi itu kehilangan harapan. Dia tidak ada lagi punya apa-apa. Dia kehilangan segalanya. Suami dia kehilangan, anak dia pun hilang, dan dia juga tidak punya keturunan. Jadi dia tidak punya apa-apa, dan harapannya saat itu kepada Tuhan. Dan sekarang setelah dia melihat Boas, dia sepertinya kayak imannya mulai muncul gitu. Dia merasa ada harapan baru. Akhirnya dia berusaha untuk menjodohkan Boas dengan Ruth. Nah, tanpa menyadari Tuhan juga bisa bekerja gitu loh. Dia membuat rencana konyolnya itu untuk menyatukan Ruth dan Boas ini gitu. Walaupun memang seolah memang tanpa imannya mulai kayak numbuh gitu, waktu dia di Moab itu kayak imannya tuh layu, dia tidak ada harapan. Sekarang kayak imannya muncul gitu, seolah dia mulai dari tidak punya iman menjadi punya iman, tetapi rencananya itu salah gitu, jauh dari kekudusan gitu rencana dari Naomi ini. Tanpa menyadari Tuhan bisa menolong dia gitu. Padahal Tuhan itu ya, walaupun kita dalam keadaan terburuk kita sekalipun atau dalam terbaik kita sekalipun, Tuhan masih bisa dan mau bekerja kok untuk kita. Tetapi sepertinya memang wanita Israel ini, wanita Bethlehem ini, Naomi ini lupa akan hal itu gitu. Karena dia sudah kayak terlanjur melihat ada Boas yang memperhatikan mereka. Di pasal 2 jelas dikatakan bahwa Boas adalah seorang pria yang kaya raya, dia juga seorang pria yang saleh. Tindakan Naomi yang begitu yakin sekali bahwa Boas adalah seorang yang harusnya menebus dia, yang seharusnya juga menikah dengan Ruth, kenapa dia yakin banget gitu? Itu karena kualitas dari Boas ini, karena dia seorang yang saleh, karena dia juga seorang pria yang kaya raya. Tentunya juga memang alasannya adalah karena dia adalah kerabat dekat yang harusnya menebus dia.
Tetapi kenapa begitu yakin sekali Nomi ini bahwa Boas mau nanti menebus dia gitu, sehingga dia menyusun rencananya yang konyol itu. Dia yakin banget rencananya yang konyol ini akan berhasil, padahal masih ada kerabat lain yang lebih dekat yang seharusnya menebus Nomi. Apa karena memang Boas ini adalah seorang pria yang tua yang sudah kesepian, sehingga dia yakin banget Boas adalah seorang target yang sangat tepat untuk dijadikan mangsa. Aku bacakan buat teman-teman rencana konyol Nomi di Rut 3 ayat 3-4. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, maka haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Kita perhatikan sama-sama instruksi dari Nomi ini, instruksinya sangat detail sekali. Kita perhatikan instruksi yang pertama, dia bilang kayak gini, mandilah dan beruraplah. Mandilah dan beruraplah ini adalah biasanya persiapan adat untuk melakukan pernikahan atau melakukan hubungan seksual sesuai dengan Yehezkiel 16 ayat 9. Itu adalah instruksi yang pertama. Kemudian dia bilang instruksi yang kedua dengan sangat detail lagi, dia bilang kayak gini, pakailah pakaian bagusmu. Pakailah pakaian bagusmu artinya Rut itu melepaskan pakaian kejandaannya, pakaian berkabungnya. Karena memang janda pada waktu itu, sebelum mereka menikah lagi atau sebelum mereka ditebus oleh seseorang, mereka masih tetap harus menggunakan pakaian kejandaannya. Itu artinya memang pada malam itu Rut itu melepaskan pakaian kejandaannya. Tindakan Rut ini nggak hanya saja dia melamar Boas, tetapi dia juga menyingkirkan segala penghalang apapun untuk Boas bisa menebusnya. Tindakan Rut ini juga dia menyerahkan dirinya dan juga dia membuka jalan selebar-lebarnya untuk Boas untuk datang kepadanya. Nah, kemudian tempat pengirikan. Tempat pengirikan ini adalah tempat tinggal biasanya itu di luar kota, di mana orang-orang seperti Boas ini memang tinggal di sana untuk menjaga pandan mereka dari banyaknya pencuri. Tetapi jangan lupa tempat pengirikan ini juga adalah biasanya identik dengan pelacur sering ada. Kemudian instruksi dari Nomi berikutnya adalah janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Aku nggak bilang bahwa sedang mabuk berat, enggak, aku nggak bilang kayak gitu. Tetapi instruksi dari Nomi ini sangat jelas dan sangat detail sekali. Ketika Boas perutnya sudah kenyang dan hatinya sedikit gembira karena sudah minum anggur, datanglah ke sana dengan wangi seorang wanita muda di tengah malam sangat dingin. Nah, jadi sudah pasti Boas ini akan sulit untuk menyangkal keinginan dagingnya dia di tengah malam yang sangat dingin dan ada seorang wanita muda datang dekat-dekat dengan dia. Jadi Nomi ini sangat cerdas sekali bagaimana mendekati seorang pria dengan waktu yang sangat tepat. Dia sangat cerdas sekali memilih waktunya. Dan anehnya Rut juga nurut saja kepada mertuanya. Jadi mertua dan menantu ini sama-sama cerdasnya. Oke, kita berpikiran positif saja. Ini mungkin caranya demi bertahan hidup karena mereka memang harus bertahan hidup karena mereka adalah orang yang miskin. Oke, walaupun kita positifkan saja tujuan dari semua rencana yang konyol ini, oke kita positifkan. Tetapi aku pikir ini jangan ditiru. Kita lanjut ke instruksi berikutnya, dia bilang kayak gini, ketika ia berbaring, datanglah mendekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Ini sih benar-benar menimbulkan pemikiran yang negatif banget sih. Mau dibilang apa gitu loh, ini benar-benar negatif sekali gitu. Tetapi aku memang sungguh bingung sekali kenapa Nomi melakukan hal itu kepada Rut. Kenapa dia menyuruh Rut untuk melakukan itu. Ya aku bingung banget sih akan rencana konyol Nomi ini. Terus dibilang instruksi dari terakhir dari Nomi adalah dia bilang kayak gini, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, jadi karena instruksi terakhir ini banyak orang berpendapat bahwa tujuan Nomi melakukan rencana konyolnya ini adalah bukan untuk menyuruh Rut ini untuk melakukan hubungan seksual atau untuk merayu Boas. Enggak seperti itu. Banyak orang melakukan hal kayak gitu, pendapat orang kayak gitu. Tetapi adalah sebagai bentuk kerendahan hati dari Rut agar ditebus oleh Boas. Orang melakukan kayak gitu. Jadi orang membuat alasan karena instruksi terakhir ini karena dia bilang, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan gitu. Tapi menurut aku ya, ada banyak cara lain, nggak mesti sekonyol ini gitu loh. Walaupun mungkin ya oke lah, mungkin nggak itu tujuan. Tapi menurut aku itu benar-benar sangat detail sekali. Memang instruksi dari Nomi ini benar-benar sangat negatif gitu. Itu arah merayu, arah menggoda gitu loh. Tetapi oke lah, walau banyak orang berpendapat bahwa
itu sebenarnya sebagai bentuk kerendahan hati memohon ditebus gitu loh. Tapi aku nggak setuju. Karena menurut aku ya banyak cara lain yang jauh lebih terhormat dari ini. Jadi saran aku bahwa lagi-lagi ini jangan ditiru. Oke, anyway, perempuan-perempuan kayak aku ini yang sedang dalam penantian teman hidup gitu ya. Ketika kita sedang galau, kita pasti sering banyak mencari artikel di internet yang bisa menguatkan kita, yang bisa mengencourage kita. Itu wajar sih menurut aku. Dan ketika kita sedang mencari, kita akan menemukan banyak sekali artikel di sana yang mengatakan waiting for your boss. Itu pasti banyak sekali. Artinya kita disuruh juga untuk berdoa dan menunggu seorang boas kita datang untuk menebus kita, sama seperti halnya Ruth ini gitu loh. Nah, artikel-artikel ini kenapa begitu banyak sekali? Karena mereka sangat terinspirasi dari kisah Boas dan Ruth ini gitu loh. Jadi kita disuruh menunggu dan mendoakan boas kita datang agar dia datang untuk menebus kita. Sama seperti halnya dengan Ruth ini. Tapi menurut aku, Ruth tidak pernah menunggu Boas. Ruth never waiting for Boas. Never, never, never. Bahkan menurut aku ya, Ruth itu adalah perempuan yang tidak ada sabarannya sama sekali. Dia seorang perempuan yang sangat agresif. Dia juga bukan seorang perempuan yang menyerah saja begitu kepada takdir. Enggak, dalam hal ini maksud aku dia enggak bersandar kepada Tuhan. Menurut aku enggak. Dia bahkan mengejar Boas. Dia berusaha sekali melakukan instruksi dengan sangat agresif sekali menurut aku. Kita akan ke belakang sedikit untuk melihat cerita yang serupa dengan ini, yang juga merupakan nenek moyang dari Ruth dan Boas. Ruth ini merupakan keturunan dari Moab. Moab ini adalah berasal dari Lot dan kedua putrinya. Setelah Sodom dan Gomora itu dihancurkan, Lot dan kedua putrinya itu berhasil melarikan diri ke sebuah gua di hutan. Tetapi kedua putrinya ini merasa dunia telah hancur karena tidak ada lagi laki-laki di sana selain ayah mereka. Mereka takut nanti mereka tidak ada lagi keturunan, mereka akan hilang keturunannya dari muka bumi ini. Itu sebabnya kedua putri Lot ini membuat sebuah rencana yang konyol juga. Akhirnya dia memberikan minum ayah mereka dengan sampai mabuk sekali. Akhirnya dia tidur dengan ayah mereka bergantian dengan adiknya. Kemudian kedua putrinya hamil, lalu putri tertua itu hamil dan lahirlah namanya Moab. Moab ini artinya adalah dari ayah. Betapa mengerikan sekali memberikan nama anak kita Moab yang artinya adalah dari ayah. Inilah tragedi incest. Sekarang kita kembali melihat cerita nenek moyang dari Boas. Boas ini merupakan keturunan dari Yehuda dan Tamar. Yehuda ini mempunyai 3 putra namanya Er, Onan, dan Shelah. Pertama, Tamar ini menikah dengan Er, tetapi Er mati dan mereka tidak mempunyai anak. Tetapi sesuai dengan hukum orangnya Yahudi, hukum Levirat, Onan harus menikahi Tamar. Tetapi Onan ini berbuat jahat di mata Tuhan. Dia sengaja melakukan hal yang supaya Tamar itu tidak hamil. Dia membuat hal itu, tetapi itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Kemudian Onan juga mati. Tetapi tetap saja sesuai dengan leviratnya orang Yahudi, seharusnya Shelah juga harus menikahi Tamar. Tetapi si Yehuda melihat, dia takut nanti karena kedua anaknya sudah mati, dia takut juga nanti bahwa Shelah juga mati juga. Akhirnya dia menunda pernikahan itu, dia menyuruh si Tamar ini pulang ke rumah orang tuanya menunggu supaya Shelah besar. Tamar menunggu dengan pakaian kejandaannya dan terus berharap bahwa dia bisa menjaga agar garis keturunan suaminya yang sudah mati itu tetap abadi, tetap dilestarikan. Dan suatu hari dia melihat bahwa Shelah sudah besar, tetapi tidak ada tanda-tanda Yehuda akan menikahkan Shelah dengan dia. Tamar begitu frustasi, dia sedih dan dia putus asa sekali, sehingga suatu hari dia melakukan hal yang sangat bodoh sekali, hal yang sangat konyol sekali. Dia berpura-pura menjadi seorang pelacur. Karena memang juga Tamar ini tidak bisa menikah dengan siapapun juga, karena dia belum ditebus oleh keluarga dari Yehuda ini. Dia berpura-pura menjadi seorang pelacur dan dia tidur dengan Yehuda, ayah mertuanya sendiri. Baik kedua putri Lot maupun Tamar ini, mereka berusaha untuk menjaga agar garis keturunan mereka itu tidak hilang dari antara orang Israel. Tetapi itu melanggar hukum Levirat dan itu tidak sesuai dengan hukum orang Yahudi. Baik Tamar maupun kedua putri Lot, mereka berdosa bukan karena nafsu birahi mereka, tetapi mereka berdosa karena mereka putus asa, mereka frustasi, dan mereka tidak menemukan jalan lain lagi selain melakukan penipuan itu demi tercapainya tujuan mereka. Jadi ingat ya teman-teman, kita berdosa bukan karena kita nafsu saja, enggak. Tapi ketika kita frustasi dan kita juga putus asa, kita juga bisa berbuat dosa ternyata. Tindakan penyalahan hukum Levirat baik di dalam kisah Lot dan kedua putrinya dan juga di dalam kisah Yehuda dan Tamar, akhirnya cerita mereka ini bertemu di dalam kitab Ruth. Ruth adalah keturunan dari Lot dan putrinya, sedangkan Boas adalah keturunan Yehuda dan Tamar dari Peres. Jadi hampir saja terjadi penyalahgunaan hukum Levirat di dalam kitab Ruth ini karena rencana bodoh Nomi dan juga karena rayuan manis dari Ruth ini kepada Boas di tengah malam yang dingin itu.
Jadi Ruth ini sama halnya juga dengan Tamar, sama halnya juga dengan kedua putri Lot, dia berusaha untuk menjaga agar garis keturunan suaminya itu tuh tidak hilang dari antara orang Israel. Itu sebabnya Ruth juga sama halnya juga dengan Tamar dan kedua putri Lot, dia juga frustasi, dia juga sedang putus asa sekali karena sudah berbulan-bulan dia tinggal di Bethlehem, tapi dia melihat kok Boas tidak melakukan apa-apa, Boas hanya diam saja. Itu sebabnya dia setuju untuk melakukan rencana konyol dari Naomi itu. Tetapi thank God ada Boas. Kitab Rut tidak hanya menceritakan tentang kesetiaan Rut kepada Naomi, tetapi kitab Rut itu juga merupakan gambaran dari pernikahan Levirat yang sempurna. Pernikahan Levirat yang ternodai oleh karena kisah Lot dan kedua putrinya dan juga karena Yehuda dan Tamar akhirnya disempurnakan di dalam kitab Rut ini oleh karena tindakan Boas. Dan lebih dari itu, kitab Rut ini juga menjelaskan penebusan Boas yang sempurna. Boas merupakan tipologi dari Tuhan Yesus Kristus dan Boas mempresentasikan penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Pasti kalian bilang, kok bisa? Kita lanjutkan. Di tengah malam yang dingin dan sunyi dan tidak ada satupun yang melihat, Boas bersama seorang perempuan muda wangi. Dan Boas ini merupakan pria yang sudah tua dan bisa dikatakan dia cukup kesepian. Dia bisa saja melakukan apapun yang diinginkan oleh dagingnya, dia bisa saja memuaskan hawa nafsunya pada saat itu. Tetapi ingat, Boas ini masih mengingat hukum, padahal godaan sudah di depan mata. Jika kalian nih pria-pria saleh, pria-pria yang takut Tuhan gitu ya, ada di pihak Boas, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah kalian masih ingat firman Tuhan? Mungkin ya, mungkin bisa enggak juga. Tetapi Boas tidak seperti itu. Jadi karakter Boas ini sangat teruji sekali baik secara tersembunyi maupun publik. Dia masih ingat akan hukum Israel, yaitu mengenai hukum Levirat. Kata Boas kepada Rut, memang aku adalah orang yang wajib untuk menebus engkau, tetapi ada lagi kerabat yang lebih dekat daripada aku yang wajib menebus engkau. Tetapi bila orang itu tidak mau menebus kamu, aku yang nanti akan menebus kamu. Dia katakan kayak gitu kepada Rut. Jadi berbaringlah di sini sampai pagi, besok pagi pulanglah, tapi jangan sampai engkau ketahuan oleh orang lain. Jadi Boas ini takut nanti reputasi dari Rut ini jadi jelek. Ketika Rut pulang pun dia tidak membiarkan Rut pulang dengan tangan kosong, tapi dia memberikan jelai untuk dibawa pulang oleh Rut. Ketika Naomi kembali pulang ke Israel, aku sempat bertanya-tanya sih, kok nggak ada yang menembus Naomi ini gitu. Karena ya Boas sebagai penebusnya ada lagi penebus yang lain yang lebih dekat itu pun diam aja nggak melakukan apapun gitu. Karena seharusnya Naomi ini harus ditebus orang mereka secara otomatis. Itu bukan pilihan tetapi itu kewajiban seharusnya menurut hukum Levirat. Tetapi itu tidak terjadi di dalam kisah Naomi ini gitu. Nah, ternyata kita baca di dalam Ulangan 25 ayat 5 ya, ini mengenai pernikahan Levirat itu dikatakan kayak gini. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama. Artinya gini, hukum itu berlaku apabila saudara itu masih tinggal di rumah yang sama, di desa yang sama, di kota yang sama. Jadi apabila saudaranya itu sudah pindah ke daerah yang sangat terpencil dan menjadi tawanan di sana, atau dia pindah ke luar negeri seperti halnya Elimelek dan Naomi ini, maka hukum Levirat ini mereka sudah hilang gitu loh. Hukumnya sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, istrinya apabila suaminya mati, nanti istrinya ini berhak untuk menikah lagi dengan kerabat suaminya di tempat yang baru gitu. Nah, sama halnya juga dengan Naomi ini. Naomi ini juga sudah kehilangan perlindungan hukum Levirat. Nah, itu sebabnya baik Boas maupun penebus yang lebih dekat daripada Boas itu, mereka tidak mempunyai utang apapun kepada Naomi. Boas tidak berutang untuk menebus Naomi. Penebus yang lebih dekat itu pun tidak berutang kepada Naomi gitu loh. Karena kan kita nggak lihat sama sekali apabila Boas dan penebus itu tidak mau menebus Naomi kan, mereka harusnya diludahi dan mereka dijelekkan namanya gitu loh. Tetapi kita nggak ada lihat hal itu terjadi di kisah Naomi ini gitu. Karena memang tidak ada lagi yang berhutang kepada Naomi karena Naomi sudah bebas dari hukum Levirat ini gitu. Nah, jadi kenapa Boas ini masih tetap mau menebus Naomi ini? Dasarnya apa gitu? Ya, dasarnya adalah kasih karunia. Kemudian Boas pergi ke gerbang kota untuk berkonsultasi dengan para tua-tua dan juga seorang penebus yang seharusnya menebus Naomi. Nah, dia membicarakan perihal penebusan Naomi ini. Lalu dia mengatakan kepada penebus yang seharusnya menebus Naomi itu untuk menyuruh dia menembus tanah yang mau dijual oleh Naomi. Ya udah, penebus itu langsung setuju, dia akan menebus tanah Naomi. Nah, tetapi Boas mengatakan ketika kamu mau menebus tanahnya milik Naomi, kamu juga harus menikahi menantunya Rut. Nah, penebus itu tidak setuju, dia langsung bilang, oke, aku tidak jadi menebusnya, biar kamu saja menebus apa yang seharusnya aku tebus. Dia bilang kayak gitu kepada Boas. Di budaya orang Israel ada namanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Nah, kayak gitulah lagunya. Di tahun Yobel ini semua budak-budak akan dilepaskan, utang-utang akan dilunasin, tanah yang pernah kita jual itu akan kembali kepada kita tanpa harus bayar. Dan itu terjadi 50 tahun sekali di tahun Yobel.
Nah, pada saat penebus Naomi itu, ketika dikasih tahu oleh Boas, Naomi mau menjual tanahnya, dia mau menebus, dia langsung setuju. Kenapa? Karena sebentar lagi adalah tahun Yobel. Jadi dia berpikir ketika dia beli tanah Naomi, dia langsung oke. Karena sebentar lagi tahun Yobel, maka tanah itu akan kembali kepada dia, bukan kepada Naomi. Karena Naomi tidak mempunyai keturunan. Seperti peraturan orang Yahudi bahwa harta suami seseorang, harta suami Naomi tidak kepada Naomi, tetapi kalau dia punya anak kepada anaknya, tetapi kalau dia tidak punya anak akan kembali kepada keluarganya, keluarga dari suaminya. Itu sebabnya penebus itu langsung setuju. Tetapi ketika Boas bilang, ketika kamu membeli tanah Naomi harus include untuk menikahi menantunya Ruth, dia langsung tidak setuju. Dia langsung bilang, aku nggak bisa gitu. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dia akan rugi dua kali. Rugi tanah, rugi uangnya, rugi tanahnya juga gitu loh. Karena ketika dia menikahi Ruth dan dia punya anak dan tahun Yobel sebentar lagi, tanahnya itu kan kembali kepada Naomi, kembali kepada keluarga Mahlon seperti itu. Itu sebabnya dia tidak jadi menikahi Ruth. Aku sempat berpikir kayak gini sih, ternyata Boas ini jujur banget gitu loh. Padahal ya, penebus itu ketika hendak mau menebus tanah Naomi ya biarin aja gitu loh. Kemudian beberapa bulan setelah itu dia menikah dengan Ruth dan akhirnya dia punya anak. Setelah tahun Yobel datang, tanah itu kan kembali kepada dia, kembali kepada keluarga Naomi dan kembali kepada nanti anaknya Mahlon kayak gitu kan. Jadi kan dia bisa untung dua kali, dapat tanahnya, dapat uangnya juga gitu. Jadi orang itu kan kehilangan tanahnya, kehilangan uangnya juga gitu. Aku sempat mikir kayak gitu sih. Tapi Boas ini jujur banget gitu loh. Dia ceritakan kalau kamu mau beli tanahnya Naomi ya udah kamu juga harus menikahi Ruth, dia bilang kayak gitu. Padahal itu fair juga sih. Akhirnya Boas lah yang menebus tanah Naomi dan akhirnya Boas juga lah yang menikahi Ruth. Seperti yang kita tahu bahwa Boas sangat kaya raya, mungkin akhirnya dia menjadi miskin agar Naomi menjadi kaya. Dari hasil pernikahan mereka juga pihak yang paling diuntungkan adalah pihak Ruth, bukan Boas. Karena nanti anak pertama mereka itu bukan Boas Junior tetapi Mahlon Junior. Anaknya juga nanti tidak mendapatkan harta warisan dari Boas karena secara teknik anak pertama mereka bukanlah anggota keluarga dari Boas tetapi anggota keluarga dari Mahlon. Boas ini merelakan segalanya, dia rela kehilangan kekayaannya, dia rela kehilangan harta miliknya, dia juga merelakan putranya untuk supaya Naomi dan Ruth ini bisa ditebus oleh Boas ini. Sungguh pengorbanan yang luar biasa sekali, sungguh ungkapan cinta yang sangat besar sekali dan tidak ada lagi anugerah yang lebih besar dari hal ini. Boas mau menebus Naomi merupakan sebuah kasih karunia yang sangat besar, mengingatkan kita kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mau menebus kita. Tidak peduli seberapa sering kita berbuat dosa, seberapa sering kita berbuat salah, Tuhan Yesus masih tetap mau menebus kita. Dia rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dia juga merelakan putranya yang tunggal agar kita tidak binasa. Jadi kita tarik kesimpulan dari kitab Rut ini bukan tentang kisah cinta Rut dan Boas, tetapi ini tentang kasih karunia Tuhan, tentang penebusan Tuhan yang sempurna, dan tentang cinta Tuhan. Kiranya video ini menjadi berkat buat kita semuanya. God bless you all. Bye-bye.